Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Umi Naziru dari Prodi Pendidikan IPS Offering A Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving. Nah, di sini kita akan membahas mengenai peta konsep tentang pembahasan kreatif problem solving. Yang pertama ada pengertian, kedua tujuan pembelajaran, ketiga indikator pembelajaran, keempat jenis pengetahuan, langkah dan proses, kelebihan dan kekurangan, pemecahan masalah, dan yang terakhir ada indikator pemecahan masalah. Selanjutnya, pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari creative problem solving. Nah, di sini creative problem solving atau CPS banyak dikemukakan oleh para ahli. Namun di sini saya hanya mencantumkan dua tokoh dari Mitchell dan Kowalik dan Karen Pepkin. Pengertian yang pertama dari Mitchell dan Kowalik mengemukakan bahwa creative problem solving atau CPS merupakan sebuah proses, metode, atau sistem untuk mendekati masalah dengan cara yang imajinatif dan menghasilkan tindakan yang efektif. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Karen Pepkin, mengemukakan bahwa creative problem solving sebagai sebuah model pembelajaran merupakan suatu model pembelajaran yang cenderung melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah. Dari pendapat kedua tokoh tadi, dapat disimpulkan bahwa Creative Problem Solving atau CPS merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada keterampilan berpikir peserta didik guna menyelesaikan permasalahan serta mengembangkan ide-ide yang diperoleh untuk diungkapkan dan tidak hanya sebatas menghafal saja sehingga memperluas proses berpikir peserta didik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari model pembelajaran kreatif problem solving menurut Hudojo 2008 adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar pada hasil belajar, keaktifan, dan keterampilan berpikir, serta proses siswa. Adapun tujuan model dari kreatif problem solving diuraikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam diri peserta didik sebagai hadiah intrinsik bagi peserta didik. Yang ketiga, potensi intelektual siswa meningkat. Dan yang terakhir, siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Nah, selanjutnya ada indikator model pembelajaran. Metode Creative Problem Solving atau CPS dalam pembelajaran IPS dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator sendiri merupakan sasaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Indikator menurut Pepkin 2012 adalah siswa mampu menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan masalah. Artinya, siswa dapat membuat langkah-langkah proses pemecahan masalah dengan memperkirakan keadaan konteks sosial. Selanjutnya ada jenis pengetahuan. Ada 4 jenis pengetahuan yang dikembangkan dalam diri siswa melalui problem solving. Keempat pengetahuan tersebut yaitu yang pertama ada declarative knowledge, kedua procedural knowledge, ketiga schematic knowledge, dan keempat metacognitive knowledge. Nah, dari jenis pengetahuan yang pertama yaitu declarative knowledge merupakan pengetahuan tentang fakta, terminologi, atau prinsip. Di sini siswa mengetahui berbagai hal yang tidak ia ketahui setelah memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, procedural knowledge merupakan pengetahuan tentang prosedur atau cara. Ketiga, schematic knowledge adalah skema tentang cara yang telah ditempuh dan dimiliki siswa setelah memecahkan masalah. Dan yang terakhir, metacognitive knowledge merupakan memikirkan kembali hal-hal yang sudah dipikirkan sehingga seseorang bertanggung jawab terhadap apa yang dipikirkannya. Kemudian di sini ada proses pembelajaran dalam model pembelajaran CPS. Terdapat 4 langkah di dalam
pembelajarannya. Yang pertama yaitu klarifikasi masalah. Di sini peserta didik bersama guru mengklarifikasi permasalahan yang ada dalam proyek untuk menemukan solusi. Kedua, brainstorming atau pengungkapan pendapat. Nah, peserta didik menggali dan mengungkapkan pendapat berkaitan dengan strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam proyek. Yang ketiga, evaluasi dan pemilihan, yaitu mengevaluasi dan menyeleksi berbagai gagasan tentang pemecahan masalah. Kemudian langkah yang terakhir yaitu implementasi. Pada bagian ini, memutuskan tentang strategi pemecahan masalah dalam proyeknya dan melaksanakan strategi yang dipilih dalam memecahkan permasalahan. Tahapan-tahapan CPS yang dikemukakan tersebut dapat melatih siswa untuk mengkomunikasikan ide matematisnya, berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, berpikir sistematis dan logis sesuai data atau fakta yang tersedia, serta dapat melatih siswa untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian di sini ada keunggulan dari model pembelajaran creative problem solving. Di sini terdapat 10 poin. Yang pertama yaitu merupakan teknik yang bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Kedua, dapat menantang kemampuan siswa dan memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru. Ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Keempat, membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kelima, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Keenam, memperlihatkan kepada siswa bahwa mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti siswa, bukan hanya sekedar dari guru atau dari buku-buku saja. Ketujuh, dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Kedelapan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun pada pendidikan formal telah berakhir. Selanjutnya, ada kelemahan dari model pembelajaran creative problem solving. Yang pertama yaitu, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kedua, creative problem solving membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penerapan dan persiapannya. Dan yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, di sini ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan basis atau dasar dari model pembelajaran CPS. Menurut Wena, hakikat pemecahan masalah adalah melakukan operasi prosedural urutan tindakan tahap demi tahap secara sistematis sebagai seorang pemula memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya, kemampuan pemecahan masalah merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh jawaban yang tepat setelah menerapkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya dalam memecahkan suatu masalah. Di sini ada indikator pemecahan masalah. Yang pertama yaitu memahami masalah. Memahami masalah dengan menganalisa data yang diketahui dan data yang belum diketahui, serta menghubungkan keduanya. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Pada bagian ini disusun rencana penyelesaian masalah dengan mencoba beberapa teorema atau rumus yang bisa digunakan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana. Pada bagian ini, penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang dianggap paling tepat. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Secara umum, fundamental dari pemecahan masalah kreatif atau creative problem solving adalah keseimbangan yang dinamis antara pemikiran divergen dan konvergen. Dalam model pembelajaran creative problem solving, siswa dilatih untuk memikirkan berbagai macam solusi yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, mengumpulkannya, dan akhirnya menemukan satu fokus solusi yang tepat
untuk diimplementasikan dalam memecahkan suatu masalah secara kreatif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.